Baik pemirsa, kami kembali menyambung perbincangan yang sempat dihentikan ataupun juga tertunda oleh jeda Mas MK menyambung yang sudah sempat saya tanyakan tadi. Mereka ini orang yang tenar, punya nama, punya pengikut, punya pengaruh, punya followers Mas. Nah ini apakah memang karena ada celah di sana untuk bisa mempengaruhi followersnya sehingga mereka tidak pikir panjang mau itu legal, ilegal, sah, tidak sah, untung atau tidak dan sebagainya. Yang penting dia dapat cuan, dapat untung dari orang yang meng-hire-nya dan dia bisa menyebarkan hal-hal yang seperti kita tahu ini berbau penipuan dan sebagainya. Seperti itu kah Mas MK? Ya seperti yang saya bilang di depan tadi karena memang yang bernama Crazy Rich ini kan tidak serta-merta akan mendapatkan justifikasi dari masyarakat dan kalau dia tidak punya apa istilahnya ya tidak punya sosok yang bisa dijadikan sebagai bukti gitu loh. Nah ini yang terjadi gitu. Nah sebenarnya kan dalam kasus ini kalau yang apa yang ditawarkan itu kan sebenarnya bentuknya kan judi kan gitu ya. Bagaimana kemudian investasi yang sebenarnya nggak ada isinya, bodong gitu kan. Makanya dia butuh yang namanya kemudian sosok-sosok selebriti yang bisa di-endorse dalam tanda kutip untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bener loh gitu loh. Artinya simpel itulah gitu. Nah mungkin kalau yang mengkhawatirkan adalah bagaimana kemudian masyarakat yang kena imbas dari bisnis bodong ini adalah tidak melakukan cross check ulang gitu. Karena gini, kalau basicnya adalah cross fan base gitu, ada namanya cross fan base gitu. Jadi dalam ini Crazy Rich yang memainkan bisnis investasi bodongnya, kemudian dia memanfaatkan fan base yang dipunyai sejumlah selebriti supaya masuk ke bisnisnya. Ini yang terjadi kan seperti itu. Kebanyakan kalau sudah patokannya adalah cross fan base, namanya fanbase itu apa yang dilakuin idolanya ya biasanya kemudian ya dia ngikut gitu. Sudah bergabung juga dalam diskusi ini pemirsa Mas Yanuar Rizky selaku pengamat ekonomi. Selamat malam Mas Yanuar. Putri, malam juga. Baik Mas Yanuar, ini tadi saat jeda saya sempat berbincang-bincang offline dengan Mas Reza. Mas Reza mengatakan masyarakat ini kemudian sebenarnya sudah tahu bahwa kondisi ekonomi global sedang terpuruk dan sebagainya. Tapi ketika kemudian ada orang yang cerita bahwa kemudian bisa meraih kekayaan dalam waktu singkat karena main hal-hal seperti ini begitu. Dan ini dengan gampangnya ya orang-orang itu kemudian percaya. Apa Mas ini penyebabnya? Apakah karena memang kurangnya literasi ekonomi dimiliki oleh para masyarakat yang ingin kaya ini atau kemudian ya itu tadi kurang filter untuk bisa menyaring informasi dan sebagainya, Mas Yanuar? Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang pasar keuangan ya, industri pasar keuangan gitu. Kalau kita ngomong industri pasar keuangan, maka dia harus punya literasi keuangan. Dua hal kan literasi keuangan ini. Satu, dia punya modal uang, modal untuk dia beli dulu kan, gimana pun juga harus beli dulu karena kemudian berkembang lewat trading, entah itu berkembang lewat investment dengan segala macam skema. Kemudian dia punya pengetahuan, ya. Nah, ada yang tipis berbeda antara pengetahuan dengan informasi. Nah, banyak masyarakat ini kan dengar informasi terutama dalam masa-masa pandemi ya. Dalam masa pandemi ini kan hampir seluruh pasar keuangan dunia itu volatilitasnya tinggi. Nah, kalau yang namanya volatilitas tinggi, yang namanya instrumen hedge fund ataupun yang main di fund-fund besar, dia tentu akan mendapatkan semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi juga dia dapat gain trading. Ya, artinya bahwa orang ya gampangnya orang cetak duit dari trading dari volatilitas pasar itu sendiri. Nah, informasi ini setengah diterima. Setengah diterima itu artinya apa? Orang menerima bahwa oh ternyata di dunia ini sekarang lagi pandemi gini, orang-orang di rumah aja dan sebagainya. Kalau yang main di pasar keuangan, pada nyetak duit, tuh setengah. Kemudian sedikit dia dengar cerita, misalnya, oh ada namanya cetak duit dari bank sentral negara maju. Oh ternyata memang ada instrumennya. Nah sehingga begitu nanti dia terus penasaran gitu, di mana sih saya mainnya? Nah antara informasi dengan literasi yang belum nyambung ini yang kemudian ditiup gitu oleh sebuah sistem yang sekarang orang bilang, ada yang bilang Crazy Rich, ada orang bilang ngebuat trading segala macam, sehingga akhirnya literasi yang belum nyampe
pengetahuan yang belum nyampe, informasi juga baru jangankan setengah matang gitu, seperempat matang, udah merasa bahwa dia bisa melakukan hanya dengan melihat yang namanya afiliator tadi. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya, kita nggak usah ngomong sejarah negara lain ya, sejarah negara kita ya, tahun 2000 misalnya, di era 2000, itu ada yang namanya alam raya. Ya, alam raya itu mainnya adalah di pertanian, ada juga bebek di Cirebon. Nah, awalnya bener ada tuh si pertaniannya, bener ada si bebeknya. Nah, di mana dia kemudian memberikan return, memberikan uang kepada orang itu sepanjang anggota baru nyambung, nambah terus, uang itu yang diputar. Nah, sebetulnya teori yang sama juga sekarang yang diberlaku. Makanya kenapa tadi pertanyaannya, mereka butuh afiliator, butuh orang yang dalam tanda petik didandanin, dikasih Ferrari lah, dikasih segala macam. Itu untuk memancing ada lagi uang masuk. Nah, kenapa sekarang ramenya di saat-saat ini? Karena ini menuju saat-saat akhir dari pandemi menuju endemi. Dari pandemi menuju endemi, tentu akan ada switch lagi dari kebijakan moneter terutama negara maju, switch dari menggunakan pasar keuangan untuk mencetak uang, untuk membiayai perekonomian, switch untuk menghidupkan lagi ke sektor real, dari mulai harga energi yang naik, dolar yang nguat lagi, sehingga akhirnya semua tuh balik lagi. Nah, yang rich beneran nih, yang rich beneran juga, dia melakukan rebalancing portofolio. Sehingga akhirnya yang terjadi apa? Kering nih, anggota baru nggak nambah, dan kemungkinan besar menurut saya, mungkin harus juga tanya PPATK ya, ini TV One ya, kemungkinan besar menurut saya, awalnya ini ada juga uang-uang cuci uang yang memang dipakai sebagai uang pancingan di sini. Entah itu ngebuat aplikasinya, ngedandanin orang yang pertama. Nah, si uang yang sudah masuk ke sini, mungkin ini ditarik nih sama si rich beneran. Si rich beneran narik, karena portofolionya berubah sekarang di pasar keuangan yang benerannya. Nah, yang rich benerannya narik, anggota baru nggak nyambung, mulailah terjadi gagal bayar, yang tadinya biasa terima bunga yang tinggi-tinggi jadi nggak terima. Mulailah terjadi keributan. Jadi ini sebetulnya the old wine in a different bottle aja. Jadi kalau dulu botolnya ngomong, oh nih kita main dong investasi bebek, kita main dong investasi alam raya. Ya beda-beda gitu aja, tapi cara bekerjanya sama. Cara bekerja arisan, cara bekerjanya itu adalah bagaimana memutarkan uang dari saling mempengaruhi. Tapi kalau khusus yang kali ini, dugaan saya sih sebetulnya memang awalnya ada dana pancingan dari orang dalam tanda petik rich betulan yang memang juga punya kebutuhan cuci uang. Ini juga sebetulnya kalau kita melihat fenomena-fenomena di yang kripto mendadak jatuh gitu ya. Itu kan terjadi rebalancing artinya. Artinya orang yang selama ini menopang si kriptonya, menarik dananya, membalancing, pindah portofolio. Ini gitu. Jadi gejala inilah yang kemudian gampangnya akhirnya yang rich beneran yang tadi nitip duit, cuci duit, narik, anggota baru juga mulai seret, ya gagal bayar, heboh, baru orang ngomong, oh ini bodong, gitu. Baik Mas Yanuar, kita dapatkan tadi apa yang dijelaskan oleh Mas Yanuar.